Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o Pengertian arus bolak-balik. Arus bolak-balik merupakan arus yang arah dan besarnya setiap saat berubah-ubah. Arus bolak-balik dalam dunia kelistrikan banyak digunakan. Arus bolak-balik selalu mempunyai nilai puncak gelombang atas dan puncak gelombang bawah. Dalam peristiwa pencapaian nilai puncak gelombang atas dan puncak gelombang bawah, maka dikatakan telah mencapai satu gelombang penuh. Nilai puncak gelombang atas dan puncak gelombang bawah sering pula disebut nilai dari puncak-puncak atau nilai peak to peak. Di sini, kelompok kami akan menerangkan 3 rangkaian arus bolak-balik yang terdiri dari resistor, indikator, dan kapasitor. Saya akan menjelaskan tentang rangkaian kapasitor. Sebuah rangkaian memiliki karakteristik yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan energi tegangan bolak-balik maupun tegangan searah. Kapasitor yang dialiri arus bolak-balik akan timbul resistansi semu atau bisa disebut dengan resistansi kapasitif. Frekuensi sudut arus bolak-balik dapat dirumuskan sebagai Xc sama dengan 1 per omega C dalam rangkaian kapasitor arus bolak-balik, yaitu V sama dengan Vmax sin omega T. Berdasarkan gambar ini, terlihat bahwa arus pada kapasitor maksimum saat tegangan kapasitor bernilai 0. Begitupun sebaliknya. Artinya, arus mencapai nilai maksimumnya seperempat periode lebih cepat daripada tegangan mencapai nilai maksimumnya. Adapun contoh soal dari materi kapasitor yang baru saja saya sampaikan adalah, terlihat dari gambar kita bisa merumuskan hal yang diketahui dari rangkaian tersebut. Yang ditanyakan adalah kapasitor keseluruhan atau yang dituliskan dengan CV. Karena rumus dari rangkaian paralel adalah C1 ditambah C2 ditambah C3. Kita tinggal menjumlahkannya. Kita substitusikan rumus dengan nilai yang diketahui. Kita tinggal memasukkan rumus, yaitu CV yaitu kapasitor keseluruhannya, C1 ditambah C2 ditambah C3. Di atas kan sudah diketahui. Tinggal kita masukkan C1 itu 6F, C2 3F, C3 3F. Tinggal kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, jumlah keseluruhannya yaitu berjumlah 12F. Kapasitor di atas disusun secara paralel, maka kapasitor penggantinya memenuhi. Saya akan menerangkan tentang rangkaian indikator. Sebuah indikator mempunyai hambatan yang disebut sebagai reaktansi induktif saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Hambatan atau reaktansi induktif ini bergantung pada frekuensi sudut arus dan induktansi dari indikator. Secara singkat dapat dirumuskan sebagai XL sama dengan omega L. Saya akan memberikan sebuah tabel tentang indikator. Di sini saya telah menggambarkan suatu grafik atau gambar tentang indikator. Terlihat bahwa besar tegangan pada indikator adalah 0 saat arus indikator maksimum sebagai sebaliknya. Artinya tegangan pada indikator mencapai nilai maksimum lebih cepat seperempat periode daripada saat arus mencapai maksimumnya. Rumus tegangan dan arus mengalirkan pada indikator seperti berikut. Seperti V sama dengan Vmax sin omega T. Di sini saya akan memberikan contoh tentang indikator. Sebuah hambatan sebesar 500 volt dihubungkan dengan sumber tegangan AC yang menemukan persamaan V sama dengan 200 sin per 200 T. Persamaan tegangan setiap saat diberikan oleh V per max per sin omega T.
dan V 200 sin 2/200 T. Sehingga Vmax sama dengan 200 volt. Maka arus maksimum pada rangkaian yaitu terus. Oh, kelewat. Oh. Di sini saya akan memakai rumus Emax. Emax sama dengan Pmax per R. Nah, Emax sama dengan 200/50. Diambil dari R dan Vmax 200 diambil dari 200 sin sama dengan 4 ampere. Dengan demikian, arus rata-rata dalam rangkaian yaitu I rata-rata per 2 Emax per V. Sama dengan 2/4/3,14. Yang I rata-rata otomatis menjadi 2,55 ampere. Gambar tentang rangkaian resistor bahwa tegangan dan arus berada pada keadaan sefase yang artinya itu mencapai nilai maksimum pada saat yang sama. Saya akan menjelaskan tentang contoh soal rangkaian resistor. Contoh soalnya itu, sebuah sumber arus sinusoidal AC memiliki frekuensi sudut 100 radians per sekon. Kita ambil dulu. Berarti yang diketahui itu 100 radians atau per sekon. IM-nya berapa? IM posisinya yaitu 10 MA atau 10 MA. Dan T-nya itu berapa? T-nya itu I per 600 sekon. Berarti yang ditanya itu I. Yang ditanyakan yaitu I. Turunkan I di sini. I per M sin omega T. Sini turunkan lagi I-nya. I-nya itu 10 ya. I-nya 10 sin. Sinnya berapa? Sinnya itu kita ambil rumus dari ini. I per 6. I di sini sama dengan 10 per 10 sin 180 per 6. Turunkan 10 sin 30 derajat. Turunkan 10 1 per 2. 10 dibagi 2 hasilnya menjadi 5 MA.
Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o